Pada part sebelumnya, Yunwen mengejutkan wanita yang berada di kultus Heavenly Demon dengan tiba-tiba muncul di depannya dan menjadi sangat banyak. Kembali ke beberapa menit sebelumnya, saat wanita itu meminta keponakannya untuk memijat kakinya, membuat keponakannya tersipu dan mengiyakan permintaan wanita itu. Saat pria itu akan memijat kaki bibinya, dia gemetar tersipu. Lalu sebelum dia menyentuh kaki bibinya mengangkat kakinya lebih tinggi mengusir pria itu, memintanya untuk pergi, sembari mengatakan bahwa pria itu adalah makhluk yang menyedihkan, membuat pria itu berlari ketakutan. Sang wanita menyebutnya tolol, membuat pria itu berlari ketakutan. Tapi tiba-tiba Yunwen yang berdiri di sampingnya, sembari melepaskan teknik persembunyiannya, Yunwen bertanya, "Lalu bagaimana denganku?" Membuat wanita itu sangat terkejut, membelalakkan matanya, menoleh dan bertanya-tanya siapa orang ini. Melihat Yunwen yang wajahnya penuh cahaya dan tersenyum tipis, wanita itu bergumam, "Ya ampun, apakah ada orang setampan ini di kuil utama?" Yunwen berdiri di hadapan wanita itu, dan wanita itu memandang Yunwen dengan senyum tipis. Melihat wanita itu memandanginya, Yunwen bergumam, berkata dalam pikirnya, "Bukankah kamu seharusnya berhati-hati? Tapi kenapa kamu menatapku dengan aneh?" Lalu tiba-tiba wanita itu memanggil Yunwen bocah dan bertanya, "Bagaimana kalau kamu yang memijat kakiku?" Kata-katanya membuat pipi Yunwen merah, dan Heavenly Demon berkata, berani memerintahkan sang Heavenly Demon untuk memijat kakinya. Heavenly Demon melihat wanita itu dan melanjutkan kata-katanya. Sepertinya dia wanita yang ahli dalam snatching yin, replenishing art, dan sepertinya dia mempertahankan masa mudanya dengan rejuvenating art. Lalu sembari mengulurkan tangannya, Yunwen berkata, "Kalau begitu, serahkan kakimu." Membuat wanita itu tersenyum lalu berkata, "Baiklah, mari kita mulai." Tapi tiba-tiba wanita itu sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Yunwen. Yunwen menotok titik darahnya, membuat wanita itu tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Lalu Yunwen mengirimkan transmisi suara berkata, "Dengarkan baik-baik, mulai sekarang kamu harus menjawab apa yang kutanyakan." Melihat kecepatan Yunwen yang mengerikan, wanita itu bergumam, "Aku tidak bisa bereaksi sama sekali. Siapa orang ini?" Lalu Yunwen mengirimkan transmisi suara lagi, menyilakan tangannya dan berkata, "Izinkan aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Aku adalah penerus Heavenly Demon, Heavenly Destroyer." Melihat wanita itu menatapnya dengan tajam, Yunwen melanjutkan, "Sepertinya kamu tidak percaya kepadaku. Aku datang ke sini juga berkat bantuan Heavenly Demon. Apakah kau tidak percaya?" Menjawab wanita yang tersipu itu berkata, "Aku percaya kepada semua yang dikatakan oleh pria tampan." Membuat Yunwen bertanya-tanya bagaimana bisa hal seperti itu terjadi. Lalu wanita itu melanjutkan, "Selain itu, fakta bahwa kamu bisa masuk ke sini tanpa menumpahkan darah, itu berarti kamu tidak berniat jahat." Lalu Heavenly Demon berkata kepada Yunwen, "Dasar brengsek, apakah kamu lupa apa yang kukatakan sebelumnya?" Membuat Yunwen bertanya apa yang dikatakannya sebelumnya. Dan Heavenly Demon melanjutkan, "Aku menyuruhmu untuk mengeluarkan teknikku
Pernahkah kamu mendengar pepatah yang mengatakan melihat berarti percaya? Mungkin lebih mudah dengan cara seperti itu. Lalu Yunwen yang menyetujui itu mulai merenggangkan ototnya. Sedikit menjauh dari wanita itu membuat wanita itu bertanya-tanya. Lalu Yunwen menoleh dan memanggilnya, tersenyum tipis dan berkata, "Apakah aku keturunan Heavenly Demon atau bukan? Lihat saja dengan mata kepalamu." Semua pengikut kultus demonik tahu bahwa ada 3 seni bela diri yang bahkan Heavenly Demon tidak ajarkan kepada muridnya. Itu adalah Heavenly Demon Triple Sword Heaven Obliteration, Asura Eradicating Thousand Palm. Dan Yunwen meminta wanita itu memperhatikan yang terakhir, mengangkat kedua tangan dan kakinya dengan aura yang sangat mengerikan. Yunwen tersenyum puas, lalu menapakkan kakinya ke tanah dengan sangat kuat, membuat lautan asap dari ledakan kakinya. Dia mengeluarkan Heavenly Demonic Dominating Step yang bisa membuat Yunwen menjadi banyak, membuat wanita itu terkejut dan bergumam mengatakan, "Itu adalah..." Sembari melihat Yunwen, dia melanjutkan pikirannya. 3 bayangan kiri, 3 bayangan kanan, 3 bayangan belakang dan 3 bayangan depan, membentuk total 12 bayangan hanya dari seorang yang legendaris, Heavenly Demonic Dominating Step. Itu membuat wanita itu bertanya-tanya, apakah Yunwen benar-benar sang Heavenly Demon? Lalu mereka berdua saling tatap dengan diam. Dan beberapa menit kemudian, Yunwen mulai berkata, "Sekarang kamu akhirnya percaya. Beritahu padaku, aku sudah membuka titik darahmu." Wanita itu terbatuk, terlihat lemas, dan bertanya apakah Yunwen benar-benar keturunan Heavenly Demon. Dan menjawab itu, Yunwen mengatakan, "Tentu saja. Oleh karena itu, ada hal yang ingin kutanyakan kepadamu." Yunwen menatapnya dan melanjutkan, "Situasi saat ini dan struktur kekuasaan kultus Heavenly Demonic. Ceritakan semua yang kamu ketahui tanpa ada yang tertinggal." Wanita itu adalah Yelu Yingling, Scorching Empress. Dia menjelaskan bahwa di kultus Heavenly Demonic hanya ada 5 nama klan. Yang pertama adalah Duanmu, yang merupakan nama klan Heavenly Demon pertama. Dan nama klan keempat, murid Heavenly Demon, adalah Bigong, Yelu, Dantai, dan Ouyang. Kultus Heavenly Demonic adalah kelompok yang mengutamakan kedisiplinan. Aturan terpenting adalah hanya keturunan langsung Duanmu yang bisa menjadi pemimpin kultus. Namun 250 tahun yang lalu, dalam perang besar ke-7, pemimpin Duanmu King Ye kehilangan nyawanya. Sebagian besar Duanmu dimusnahkan dan jabatan pemimpin kultus masih kosong. Mendengar itu, Yunwen bertanya, "Tidak ada pemimpin kultus?" Lalu dia berkata, "Jika tidak ada pemimpin, mengingat kepribadian kalian pasti banyak pertarungan satu sama lain. Namun yang mengejutkan, kamu sudah mempertahankannya dengan cukup baik. Apakah ada orang lain yang menggantikan kepemimpinan kultus?" Kata-kata Yunwen membuat wanita itu terkejut dan bergumam secara mengejutkan. Ia mempunyai kemampuan membaca situasi. "Aku pikir dia hanyalah orang bodoh yang pandai bela diri." Lalu wanita itu menjawab Yunwen dengan berkata, "Benar, dengan kekosongan posisi pemimpin kultus, kultus Heavenly Demon untuk sementara beralih ke sistem tetua dan guardian. Posisi darurat militer diambil oleh anak sulung Danmok
yang tidak bisa menjadi pemimpin kultus, dan di bawah mereka ada 3 guardian, dan di bawah mereka ada 7 tetua dan 4 demonic sovereigns. Mendengar itu, Yunwen memegang dagunya dan berkata, "Guardian atau tetua, semuanya pasti sudah tua, tapi 4 demonic sovereigns, apakah orang-orang itu benar-benar masalah?" Lalu wanita itu mengatakan, "Blood Demon, Vermilion Sun Demon, Thousand Soul Demon, dan Poison Demon. Merekalah para pemimpin yang mewakili setiap nama klan." Mendengar itu, Yunwen berpikir untuk mengontrol kultus Heavenly Demonic. Tampaknya dia perlu mematahkan semangat mereka. Dan wanita itu melanjutkan, "Dan ada Saho, 4 Empress, dan Sahwa, 4 Flowers. Mereka adalah perempuan-perempuan expert di kultus." Mendengar itu, Yunwen bertanya, "Kamu disebut Searching Empress. Lalu, apakah kamu juga salah satu dari 4 Empress?" Dan wanita itu mengiyakan kata-kata Yunwen, lalu berkata, "Salah satu tokoh paling berpengaruh di kultus Heavenly Demon adalah The 12 Demonic Young Master." Mendengar itu, Yunwen berkata, "Rumit sekali. Jadi, berapa jumlah seluruh orang di kultus tersebut?" Wanita itu menjawab pertanyaan Yunwen dengan berkata, "Orang-orang yang bisa diorganisasikan menjadi kekuatan tempur sebenarnya jumlahnya adalah sekitar 12.000. Dan jika kamu menambahkan orang lain, jumlahnya akan menjadi sekitar 20.000. Jawaban wanita itu membuat Yunwen berpikir, bukankah Asosiasi Pedang Utara menyebutkan sekitar 15.000? Lalu Yunwen tersenyum tertawa dan berkata, "Bagus, sangat bagus. Dengan angka itu, bukankah akan menjadi kekuatan yang berarti bagiku?" Dan wanita itu mengatakan, "Tidak ada yang perlu dibanggakan. Akan sulit bagimu untuk diakui sebagai Supreme Heavenly Demon tanpa satu pun sekutu." Lalu Yunwen dengan wajah datar menunjuk wanita itu dan berkata, "Mengapa aku tidak mempunyai sekutu? Bukankah aku punya Yomhu di sini?" Membuat wanita itu speechless, bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Yunwen. Membuat wanita itu bertanya-tanya dalam pikirnya, mengatakan, "Ada apa dengan pria ini? Tiba-tiba muncul entah dari mana. Dan sekarang dia mengatakan bahwa dia akan mengambil alih kultus Heavenly Demonic." Untuk seseorang yang mengutarakan omong kosong, apa yang ingin dicapai oleh pria ini? Wanita itu menghela nafas, tersenyum tipis dan mengatakan, "Aku penasaran." Lalu dia membungkuk di depan Yunwen dan mengatakan, "Aku mengerti." Tingkahnya itu membuat Yunwen terkejut bertanya-tanya. Lalu wanita itu menunjuk ke arah Yunwen sembari tersenyum dan mengatakan, "Aku akan membantumu. Tapi sebagai imbalannya, aku punya syarat." Mendengar wanita itu yang memiliki syarat, Yunwen bertanya, "Apa syaratnya?" Dan wanita itu mengatakan, jika Yunwen berjanji untuk mengabulkan satu hal yang diinginkannya, maka dia akan melakukan segalanya dengan sepenuh kekuatannya. Mendengar itu, Yunwen setuju sembari mengacungkan tangannya, mengatakan, "Baiklah. Selama itu masih dalam kemampuanku, tentu saja akan aku lakukan." Kata-kata Yunwen itu membuat wanita itu berlutut dengan anggun di depan Yunwen sembari mengatakan, "Bawahan rendahan ini, Searching Empress." Lalu dia menatap Yunwen dan menyatukan kedua tangannya sembari melanjutkan menyapa Supreme Heavenly Demon. Lalu Yunwen menanyakan apa yang harus dia lakukan. Dan menjawab pertanyaan Yunwen,
Wanita itu mengacungkan jari telunjuknya dan mengatakan, untuk diakui sebagai Supreme Heavenly Demon dan Heavenly Demonic Grandmaster, kau harus menerima pengakuan Guardian dan Elders. Lalu wanita itu menyilakan tangannya dan melanjutkan, setelah itu, kamu harus menaklukkan 12 Demonic Young Master. Berurusan dengan 4 Demonic Sovereigns bisa dilakukan setelah itu. Mendengarkan penjelasan wanita itu, Yunwen berterima kasih dan mengatakan, aku akan melahap kultus Heavenly Demonic dengan penuh gaya. Dia tersenyum sembari mengatakan itu. Lalu tanpa membuang-buang waktu, Yunwen berlari dengan sangat cepat, meloncat sembari bergumam. Ia bilang, aku harus mendapatkan pengakuan dari Guardian dulu. Lalu setelah melihat pintu, dia berhenti mendadak, membuat Yunwen sedikit ngedrift. Sembari bergumam mengatakan, apakah ini jalan yang benar? Lalu dia mengingat kata-kata Sorcing Empress yang memintanya berhati-hati di aula penjaga karena di sana dijaga oleh Ten Sword King, sedangkan aula Elders dijaga oleh 10 Demonic Sentinels. Mereka adalah expert yang dibesarkan secara diam-diam oleh Guardian dan Elder. Lalu setelah dia mengingat itu, Heavenly Demon berkata sembari tersenyum, daripada datang menemui para Guardian itu secara langsung, kamu malah hanya berkeliling. Apakah kamu mencoba menguji Ten Kings dan Sentinels itu? Atau kamu punya tujuan lain? Mendengar itu, Yunwen menjawab sembari tersenyum tipis. Heavenly Demon, kamu mengerti dengan cepat seperti dugaanku. Aku hanya ingin melihat seberapa kuat mereka. Lalu tiba-tiba seseorang yang wajahnya ditutupi kain muncul menembus tembok, membuat Yunwen sangat terkejut. Pria itu bertanya siapa Yunwen, sembari menebaskan pedangnya ke arah Yunwen. Untungnya tebasan itu tidak mengenai Yunwen. Yunwen menghilang membuat pria itu bingung. Dan Yunwen yang berkeringat entah kenapa tersenyum mengerikan sembari mengatakan, sungguh aneh. Ternyata Yunwen berubah menjadi Spider-Man, nyangkla di atas pria itu di langit-langit bangunan. Sedangkan pria itu kebingungan karena dia merasa ada aliran udara yang sedikit aneh. Pria itu hanya bisa merasakan sedikit aura Yunwen, tapi tidak bisa melihatnya, membuatnya bingung bertanya-tanya apakah yang dia pikir benar, bahwa ada orang di sekitaran sini. Sedangkan Yunwen yang masih nempel di langit-langit berkeringat sembari memarahi Heavenly Demon mengatakan, dasar brengsek, Heavenly Demon, kau bajingan. Apakah kamu yakin hidden artmu berfungsi dengan baik? Sembari memasang wajah yang aneh, Heavenly Demon menjawab Yunwen mengatakan, apa yang kamu ingin aku lakukan terhadap jumlah ki batinmu yang menyedihkan? Terlebih lagi, orang itu juga menggunakan Heavenly Demonic Hidden Art. Meskipun berkat tingkatanmu yang lebih tinggi, pria itu tidak dapat menemukanmu. Mendengar itu, Yunwen bergumam melihat pria itu mengatakan, aku rasa sudah sewajarnya anggota kultus Heavenly Demonic menggunakan seni bela diri Heavenly Demonic. Itu mungkin sedikit mengganggu. Sedangkan pria ninja tadi sembari pergi bertanya kepada dirinya sendiri apakah dia sudah melemah. Melihat pria itu pergi, Yunwen bergumam lagi mengatakan, namun jika Ten Sword Kings hanya berada pada tingkatan itu, tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Sekarang ayo masuk ke lebih dalam. Di dalam aula utama, api-api menyala mengelilingi 3 orang tua yang duduk bersila. Salah satu dari 3 pria tua itu mengatakan,
Guardian kanan, menurutmu seberapa besar peningkatan seni bela diri anak-anak dari aula pelatihan? Dan Guardian kanan menjawab mengatakan, mereka cukup memuaskan karena ada banyak anak yang berprestasi di angkatan ini. Dia menjawab pertanyaan dari Grand Guardian. Lalu Grand Guardian bertanya lagi, apakah Vermilion Sun Demonic Sufferings sudah bergerak? Kali ini dia bertanya kepada Guardian kiri. Dan Guardian kiri menjawab, belum ada pergerakan yang signifikan sejak memulai pelatihan pengasingannya. Dan sejujurnya dalam seni bela diri saja, Blood Demon Sufferings lebih unggul, meski hanya sedikit. Sepertinya Vermilion Sun Demonic Sufferings juga menyadari hal itu. Itu sebabnya dia berusaha menjadi lebih kuat. Atau mungkinkah menurutmu Vermilion Sun Demonic Suffering lebih baik daripada Blood Demonic Suffering? Dia bertanya kepada Grand Guardian. Dan Grand Guardian menjawab, jika mayoritas anggota kita ingin menaklukkan dataran tengah, menurutku yang terbaik adalah menyerahkan posisi pemimpin kepadanya. Jawaban Grand Guardian membuat pria itu sedikit terkejut berkeringat dan mengatakan, Blood Demon Suffering tidak akan tinggal diam jika itu terjadi. Dan Grand Guardian mengatakan, tidak, anak itu adalah Great Demon. Dia akan menerima dan mengakui hasilnya. Jika dia kalah dalam pertarungan, masalahnya adalah jika Vermilion Sun Demonic Suffering dikalahkan karena dia keras kepala. Lalu pria itu dengan serius mengatakan, 10 Sword King, membuat 10 Sword King keluar dan berlutut tepat di depan mereka bertiga, sembari mengatakan, apakah Anda memanggil Master? Karena Grand Guardian memanggil 10 Sword King, Guardian kanan menanyakan, apakah ada yang salah? Tapi Grand Guardian tidak menjawab Guardian kanan dan langsung bertanya kepada 10 Sword King, apa yang sudah mereka lakukan? Membiarkan orang luar masuk ke sini. Kata-katanya membuat 10 Guardians terkejut dan bertanya, orang luar, di mana sebenarnya orang itu? Lalu tiba-tiba Grand Guardian melemparkan sesuatu dengan sangat cepat, meluncur dengan sangat cepat, tapi sesuatu yang dilemparkannya itu ditangkap oleh seseorang. Itu adalah Yunwen. Sembari mengeluarkan aura, Yunwen berkata, "Oh." Dia menghancurkan sesuatu yang dilemparkan oleh Grand Guardian, sembari tersenyum dan berpose santai. Yunwen mengatakan, ini pertama kalinya aku merasa rendah hati sejak aku datang ke Jianggu. Menyadari keberadaan Yunwen, 10 Sword King mengeluarkan pedang mereka, menghunuskan ke arah Yunwen sembari berteriak, siapa kau bajingan?